Halo semuanya, saya Nia, mahasiswi IDB Bali, dan saya ingin mempresentasikan sesuatu untuk tugas UAS saya. Jadi ini UAS Bahasa Indonesia saya, dan saya ingin mempresentasikan materi pertemuan 3 saya, yaitu ejaan bahasa Indonesia dan tanda baca atau punktuasi. Em, saya tidak bisa jadikan ini full screen karena error di OBS, jadi mari kita lanjut. Nah, evolusi ejaan bahasa Indonesia. Jadi dimulai dari sini. Ejaan bahasa Indonesia sendiri adalah tata cara menuliskan bunyi, kata, atau kalimat dalam bentuk tulisan, huruf, dan tanda baca. Ejaan Van Ophuijsen dimulai dari 1901 hingga 1947. Ejaan ini diperkenalkan oleh Charles Van Ophuijsen. Digunakan dari 1901 hingga 1947. Ini awal mulanya bahasa Indonesia. Ini istilahnya Indonesia yang dulu sebelum kita persimplifikasikan beberapa huruf. Seperti OE ini dulu itu U, DJ untuk J, dan TJ untuk C. Contohnya nih kayak gini. Misalnya nih guru, ini jalan, dan ini cinta. Nah, ejaan ini sangat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia di awal. Biasanya kelihatan pada teks proklamasi zaman dahulu dan teks-teks sebelum Indonesia, maksudnya bukannya sebelum sih, awal-awal Indonesia merdeka lah. Lalu kita ke ejaan Republik. Soewandi 1947 hingga 1972. Jadi pada tahun ini terjadi penyederhanaan yang seperti yang aku bilang tadi itu. Kan dulu tuh U menjadi OE, J menjadi DJ, dan C menjadi TJ. Nah, ini disimplifikasikan kayak jadi kebalikannya lah, OE menjadi U, DJ menjadi J, TJ menjadi C saat ini. Jadi lebih mudah digunakan. Contohnya ini berupa ya tadi itu kan goeroe, sekarang jadi guru, jalan, dan cinta. Dampak berupa meningkatkan literasi dan pendidikan di Indonesia. Jadi karena ini lebih mudah digunakan dari sebelumnya, ini meningkatkan literasi dan pendidikan. Jadi pada saat ini lebih banyak ada buku juga. Nah, langsung ada ejaan yang disempurnakan. EYD 1972 hingga 2015. Latar belakangnya ini berupa standarisasi ejaan untuk komunikasi yang lebih mudah, kaidah penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penyerapan kata asing. Jadi ini awalnya ada pelajaran seperti ya bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan lain-lain, dan penerapan pendidikan, media massa, dan pemerintahan. Lalu ada ejaan bahasa Indonesia yang sekarang 2015 hingga sekarang. Dan pada saat ini ada beberapa revisi, dan alasan revisi tersebut berupa menyesuaikan dengan perkembangan bahasa. Jadi bahasa ini mengikuti oleh perkembangan zaman berupa adanya bahasa gaul atau informal, dan dibedakannya bahasa informal dan formal. Seperti penggunaan formal untuk ya acara-acara formal seperti misalnya acara formal pada kuliah atau acara pembukaan, penutupan, dan adanya bahasa informal yaitu bahasa ya ibaratnya bahasa gaul lah. Jadi perubahannya ya berupa aturan penulisan kata serapan, tanda hubung, lalu dampaknya berupa penulisan formal dan informal. Nah, lanjut ke tanda baca dan punktuasi. Jadi, apa tuh tanda baca dan punktuasi? Ya, seharusnya kalian sudah tahu lah. Simbol-simbol yang digunakan dalam tulisan untuk menunjukkan struktur intonasi dan makna kalimat secara lebih jelas. Ada beberapa fungsi tanda baca, dan ya umumnya itu ada 4, yaitu menyusun dan memperjelas struktur kalimat, menunjukkan intonasi dan jeda bacaan,
menghindari ambiguitas, serta membedakan maksud dan makna kalimat. Jadi jenis tanda baca ada titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contoh, saya pergi ke sekolah, titik. Tidak ada lanjutannya lagi. Koma, memisahkan unsur-unsur sejenis. Contoh berupa buku, pensil, penggaris, dan penghapus. Lanjut ada titik koma. Ini sebenarnya jarang digunakan sih untuk sehari-hari. Tapi ini gunanya tuh untuk memisahkan bagian dalam kalimat yang kompleks. Contoh berupa, ia membawa pena, pensil, dan penghapus. Kamu membawa buku, tas, dan kotak makan. Titik 2. Ini untuk menjelaskan uraian atau kutipan. Misalnya, bawa alat ini, titik 2, pena, penggaris, dan buku. Biasanya ini digunakan untuk list-list. Lalu tanda tanya. Untuk mengakhiri kalimat tanya, seperti apa kamu sudah makan? Atau bagaimana kamu hari ini? Jadi kayak ada tonasinya gitu. Lalu kata seru. Tapi pada zaman-zaman sekarang di chat WA atau apa itu kan full huruf kapital ya. Tapi kalau misalnya untuk menulis novel, untuk mengungkapkan kayak emosi sama perintah itu digunakan tanda seru. Sepertinya seperti hati-hati dan lain-lainnya. Tanda petik 2. Ini digunakan untuk mengambil kutipan atau judul, atau digunakan pada kalimat langsung. Contoh, ia berkata, saya akan datang besok. Seperti di novel atau di buku cerita, karakternya sedang berbicara. Jadi dia menggunakan ini, kayak saya akan datang besok, tunggu ya, langsung ya kutip tutup. Atau enggak, ya kutip petik 2 tutup. Lalu ada tanda petik tunggal. Jadi ini untuk makna khusus atau kutipan dalam kutipan. Contoh berupa kata bebas bermakna luas. Lalu lanjut ada tanda kurung, yaitu memberi penjelasan tambahan. Contoh, ia lahir di Bandung, kota kembang. Contoh yang lain lagi berupa ia sedang di restoran, kutip kurung, restoran spesifiknya, kutip kurung tutup. Lalu ada kurung siku, tambahan dari penulis. Ini biasa digunakan pada buku atau teks literasi. Contoh, iya, Andi tidak datang kemarin. Jadi dia mengungkapkan itu kayak, iya ini Andi. Lanjut. Lalu tanda elipsis atau lebih dikenal sebagai titik 3. Menunjukkan bagian yang dihilangkan. Contoh, aku pikir titik-titik-titik sudah waktunya. Biasanya digunakan untuk soal tes atau pertanyaan yang dijawab lah, atau untuk dijawab. Lalu ada tanda hubung untuk menghubungkan kata-kata seperti anak-anak, makanan-makanan, minuman-minuman, dan lainnya. Lalu ada tanda pisah. Ini menjelaskan sisipan dramatis. Contoh, dia orang yang kutunggu, strip akhirnya datang. Titik. Garis miring. Ini garis miring ini sebenarnya bisa untuk mengganti kata atau. Jadi ini tuh untuk pilihan atau larik puisi. Kalau bisa pilihan nih bisa untuk mengganti kata atau lah biar nggak nulis banyak misalnya kalau tulisannya banyak. Tapi ini tidak berlaku untuk teks-teks formal kecuali ada aturan spesifiknya. Jadi ada pilihan atau larik puisi ini digunakan yang menggunakan garis miring ini. Contohnya berupa pria atau wanita, aku cinta kau atau sejak dulu kala. Nah, ada juga beberapa kesalahan umum pada penggunaan tanda baca yang sering dilakukan, yaitu 1. Tidak memberi koma pada kata hubung. 2. Menggunakan titik di akhir judul. Ini jujur jarang lihat sih. 3. Salah menggunakan tanda tanya untuk kalimat perintah. Nah, itu saja. Dan